Halo semua, perkenalkan nama saya Mariana Omega Kalalo dari kelas 1 MB6 jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Manajemen Bisnis mahasiswa Politeknik Negeri Manado. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai Pancasila dari 5 sila yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari beserta penjelasannya. Seperti yang kita semua sudah ketahui bahwa dalam Pancasila terdapat 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam video kali ini saya akan membahas tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara kita sudah tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Itu merupakan arti dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama juga dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal tersebut diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan oleh Tuhan kepada kita sebagai umat manusia. Dan lambang bintang tunggal itu juga melambangkan sebagai keesahan Tuhan. Di dalam makna sila pertama Pancasila mencakup nilai-nilai agama yang mengatur hubungan antara negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran dari setiap agama yang ada. Dalam sila pertama juga terdapat harapan, yaitu dengan kita mempercayai adanya Tuhan, kita tidak akan menyakiti saudara sebangsa kita. Tentunya hal ini juga untuk mempererat hubungan dan kerukunan dari negara kita. Di Indonesia, masing-masing warganya harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan menganut agamanya masing-masing. KTP Indonesia berbeda dengan KTP dari berbagai negara lainnya, di mana KTP Indonesia memiliki bagian agama sebagai salah satu bagian dari identitas diri kita. Seperti di KTP saya memiliki bagian di mana sesuai dengan agama yang saya anut, yaitu Kristen. Di Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, di mana pertama yaitu Kristen Protestan, yaitu seperti agama yang saya anut, kedua Kristen Katolik, ketiga Islam, keempat Buddha, kelima Hindu, dan keenam Konghucu. Contoh penerapan nilai Pancasila dari sila pertama dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, mempercayai adanya Tuhan. Berdoa merupakan salah satu contoh praktik dari mempercayai adanya Tuhan. Dengan kita berdoa, berarti kita percaya bahwa Tuhan yang melindungi dan memberkati kita. Contoh penerapan nilai Pancasila dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari yang kedua, yaitu memeluk agama tertentu. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa saya sendiri memeluk agama yaitu Kristen Protestan. Dengan kita memeluk suatu agama, berarti kita juga menjalankan penerapan dari nilai Pancasila, khususnya yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan nilai Pancasila dari sila pertama pada kehidupan sehari-hari yang ketiga,
yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Kalau untuk saya, yaitu Kristen Protestan, yaitu pergi ke gereja. Namun, seperti yang kita ketahui, pandemi sekarang, kita pada saat kita ke gereja harus mematuhi protokol kesehatan, ataupun kita bisa ibadah di rumah dengan mengikuti ibadah online. Walaupun hanya dengan ibadah online, tapi kita juga sudah menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Mengalami Tuhan, ada saja saudara, kalau kita buka nalar kita waspada, kita akan melihat ya, ketika kita tiba di rumah pucat Tuhan. Jika kita menerapkan 3 contoh penerapan yang telah saya sebutkan, itu berarti kita juga telah memenuhi penerapan nilai Pancasila dari sila pertama, khususnya dalam kehidupan kita masing-masing. Sila pertama itu sangat penting baik dalam bernegara, berbangsa maupun bermasyarakat. Sesuai dengan susunan Pancasila dalam sistem filsafat, yaitu di mana sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di mana sila pertama yaitu berarti memiliki keberadaan yang sangat penting bagiannya dan juga penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyepelekan keberadaan dari sila pertama dan juga penerapannya dalam kehidupan kita masing-masing.